Iya Pak, ini kenalin ini mumpung juga masih sepi. Kemarin saya kan diskusi juga dengan Pak Basuki ya. Pak Basuki ini teman lama. Jadi ide dasarnya sih mungkin bukan kayak hackathon yang ada di luar negeri lah. Karena kita transformasi digital aja masih belum paham. Sebenarnya kalau yang kita lihat kan fenomena desa, website desa satu ya, ini kan sebenarnya fungsi untuk pelayanan dan informasi. Namun kenyataannya kan apa yang udah dilakukan di tingkatan kabupaten aja yang udah jadi finalis saya coba cek juga ternyata nggak aktif. Nah kemarin si Mas Basuki mengusulkan untuk modeling gimana supaya ada sustainability ya. Artinya kalau dari dana desa itu barangkali ke depan dengan adanya Undang-Undang nomor 20 tahun 2020 ini kan barangkali nggak akan selamanya. Nah, terus bagaimana sustainability-nya? Nah, itu yang kemudian harus menjadi benchmark KPI dari satu website desa. Nah, kedua, nah ini yang mesti kita cari Pak solusinya itu untuk KPI-nya benchmark website desa itu akan seperti apa. Nah kedua, kalau kita lihat di Play Store itu banyak sekali aplikasi-aplikasi yang semuanya juga untuk desa, tapi pada jalannya karena mereka juga startup dan dukungannya juga kurang kan nggak jalan juga. Nah bagaimana menggabungkan ini supaya ada polesan di website ataupun Play Store yang udah tayang ini bisa lebih maksimal. Jadi empowering startup yang udah ada. Nah ini berangkat dari pengalaman kami sendiri ya. Ada beberapa teman-teman yang mengikuti program 1000 startup itu juga kita coba gandeng kayak Bakti, kayak dengan Kominfo supaya dukungan terhadap startup itu ada. Padahal banyak aplikasi yang bagus yang sebenarnya ya layak diuji coba di pasar karena keterbatasan pendanaan dan mereka nggak punya ini ya untuk langganan bahkan yang setahun 50 juta aja mereka juga keberatan. Itu yang website desa itu jangan ke website desa dulu lah. Itu kebutuhannya diakses sama orang desanya atau diakses sama Jakarta? Diakses sama orang Jakarta ya mungkin barangkali untuk laporan keuangan dan dana desa yang punya. Tapi kalau pada prinsipnya kan lebih ke pelayanan dan informasi itu yang terutama. Ke orang desanya langsung? Iya. Berarti lokal sebetulnya kebutuhannya? Iya, lokal. Mayornya lokal. Jadi mungkin 80%, 90% lokal, orang Jakarta butuh data. Kalau itu mah lebih gampang sih sebenarnya kalau saya sih. Kenapa nggak bikin aja server lokal di desa itu? Nah itu yang kemudian kita juga masih belum paham ya apakah server lokal itu menjamin sustainability. Nah kalau dia bisa menjamin local server itu bagaimana konsep kerjasamanya yang katakanlah private public partnership-nya akan seperti apa? Oh mikirnya kecanggihan Bu, pada kecanggihan. Ini hari ini di Indonesia tuh udah ada 60.000 RT/RW net, swadaya masyarakat. Betul. Nah makanya kan sebenarnya di kalangan Pak Firman datang ya Pak Firman. Kecanggihannya gimana Pak? Jadi pola pikirnya gini. Makanya aku nanya dulu kebutuhannya buat lokal atau buat ke Jakarta. Kalau lokal sebetulnya lebih gampang ceritanya. Karena kita bisa bikin jaringan lokal tuh murah banget sih. Dan hari ini anak-anak saweran sih bikin jaringan lokal tadi. Sekarang ada 60.000 yang bikin jaringan-jaringan seperti itu. Memang tidak direstui sih. Cuman
udah terjadi di lapangan dan mereka sustain karena kan mereka bikin internet lokal sendiri masing-masing supaya internetnya murah. Cara blow-nya mah tethering lah, tapi tethering satu desa gitu kan. Kurang ajar sih sebenarnya, tapi ya begitulah Republik ini anaknya pinter-pinter. Nah, karena mereka saweran, sustain dengan sendirinya sih. Jadi sustainable, beres, solve. Nah, dengan kondisi seperti itu sebetulnya kalau si kadesnya atau orang-orang itu mau ngerangkul anak-anak itu, sebetulnya bisa masang server sendiri buat kebutuhan itu. Servernya nggak mahal kok, bener asli, servernya murah banget sih sebenarnya. Saya aja ini sama Diknas, insya Allah tahun depan kemungkinan akan memperkenalkan ke Papua. Tapi ini bukan ke desa ya, buat sekolah. Kasusnya sama persis. Jadi kan mikirnya semua butuh pulsa buat sekolah. Asumsinya server e-learning-nya ada di internet. Padahal aksesnya kan dari murid-murid sekitar situ aja. Jadi saya kenalin server lokal aja. Servernya pakai Raspberry Pi, harganya Rp600.000. Iya, Mas. Bisa dinyalain pakai charger handphone. Coba apa nggak geblek tuh kan. Jadi bisa separah itu sih sebenarnya. Makanya cara berpikirnya harus dirubah sedikit. Dan ini kita kan makanya intranet nih ya. Bukan internet, kita makanya intranet. Karena kita makanya intranet, kita nggak akan melanggar hukum jadinya. Kalau kita pakai internet, urusan berapa internet? Ada Rusman. Yo berdat. Itu cara berpikir. Dalam, tadi berdat. Ini kalau semua udah datang, enggak, aku pengen denger dulu sih. Cerita-ceritanya baru aku mau ini sih. Iya, nggak apa-apa. Mau simpel aja, kita nyambungin 60.000 desa, 60.000 RT RW net ya. Saya nggak ngeklaim desa ya. Kita bikin 60.000 RT RW net, stres tuh satu Asia Pasifik. Akibatnya nanti Januari, International Telecommunication Union ngundang saya langsung. No, bisa nggak ngomong di ITU-nya Asia Pasifik soal itu? Soalnya di dunia nggak ada yang senekat Indonesia tuh nggak ada, asli. Kalau kita agak melenceng dikit, jangan pakai internet, makanya intranet, kita menang.